Pada minggu ini kita telah mulai belajar tentang deskriptif statistik. Jadi bagaimana kita menggunakan statistik untuk menjelaskan data. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan caranya kita menjelaskan data. Yang paling pertama adalah kita menjelaskan tentang kecenderungan sentral dari suatu data. Yang umumnya kita pakai adalah rata-rata. Tapi ada juga median dan ada juga modulus. Dan saya sudah jelaskan dalam video selanjutnya. Nah, video ini kita akan menjelaskan data dari sisi yang lain. Jadi data bukan cuma dijelaskan dari sisi titik tengah data itu saja. Tapi seberapa besar data itu bervariasi. Ini merupakan hal yang penting. Jadi video ini akan berbicara tentang variation of data. Seberapa besar variasi dalam satu data. Nah, misalnya saya punya kelas berat badan siswa di kelas A dan kelas B. Ada 10 di kelas A, ada 10 di kelas B, dan rata-ratanya sama. Kelas A 39,8 kg, kelas B juga rata-rata 38,9 kg. Mediannya juga sama, 39,5 kg, 39,5 gram. Kalau Anda melihat kedua data ini, apakah Anda lihat ada perbedaan di dalam kedua data kelas berat badan dari siswa di kelas A dan berat badan dari siswa di kelas B? Mungkin kita akan susah melihat dari angka-angka ini. Saya coba untuk plot titik-titik dari data berat badan kelas A dan berat badan kelas B. Anda lihat seperti ini. Yang biru adalah kelas A, yang orange adalah yang kelas B. Anda lihat, kelas A itu lebih menyebar, sebarannya lebih lebar. Dari 29 kilo ada ya, sampai 52 kilo. Sedangkan kelas B, sebarannya lebih sempit. Rata-ratanya sama, mediannya sama, tapi ada yang beda. Sebarannya atau variasinya berbeda. Nah, kalau kita cuma pakai median, mean, mode, kita tidak bisa menjelaskan tentang seberapa besar variasi yang ada. Maka kita akan memakai satu parameter lain lagi untuk menjelaskan seberapa besar variasi yang ada. Karena jelas kelas A dan kelas B variasinya berbeda. Pertama yang bisa kita pakai adalah parameter tentang range. Range adalah lebar daripada data, jadi yang maksimum sampai yang minimum. Kelas A maksimumnya 52,4, minimumnya 29,1. Jadi range-nya adalah 23,3. Sedangkan kelas B, paling berat 44 kilo, paling ringan 35,2 kilo. Maka range-nya cuma 8,8 kilo. Dari dua ini kita sudah bisa menjelaskan, jadi dengan range kita bisa menjelaskan variasi dari data. Oh, kelas A dan kelas B beda. Kelas A itu range-nya 23,3 kilo. Kalau kelas B, range-nya cuma 8,8 kilo. Jadi variasi di dalam kelas B lebih sedikit daripada variasi di kelas A. Tapi Anda ingat di video sebelumnya, kalau misalnya ada satu data yang ekstrim, ada satu anak yang obesitas, kemarin ada di video sebelumnya ada yang 105 kg, maka bisa jadi range-nya bisa sangat besar walaupun itu cuma satu anak. Nah, itu kurang bisa menggambarkan variasi yang sesungguhnya. Sehingga selain parameter range, kita punya parameter lain untuk menjelaskan variasi daripada satu data. Parameter yang bisa kita pakai adalah variance dan standard deviation. Variance itu simbolnya S kuadrat, standar deviasi S. Jadi standar deviasi ini sebenarnya akar dari variance. Cara hitungnya bagaimana? Kita hitung rata-rata, X bar ini kan rata-rata. Kemudian kita hitung berapa jarak dari setiap data ke rata-ratanya. Jadi misalnya, untuk kelas A rata-ratanya 39,8. Kemudian kita hitung 39,0 beda dengan 39,8, bedanya berapa? Oh, bedanya 0,8. Gitu ya. 29,1 bedanya dengan 39,8 berapa? Kita hitung satu per satu, beda dari setiap data dengan rata-ratanya. Nah, kemudian kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena beda ini bisa negatif, bisa positif. Jadi dikuadratkan supaya jadi positif semua, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan jumlah data kurang 1. Jadi kalau ada 10 data, berarti bagi 9. Itu kita akan dapat nilai variance. Akar dari variance itu namanya standar deviasi. Dan ini yang akan memberikan gambaran tentang seberapa besar variasi daripada data-data yang ada di kelas A dan kelas B. Sekarang kita coba hitung. Ini kelas A, saya sudah kumpulkan tadi. Ini tabel untuk kelas A, saya tulis lagi. Ini 39,0, 29,1, 43,0, dan seterusnya. Kemudian saya jumlahkan semua.
jumlahkan semua dapat 398,0. Sekarang saya hitung rata-rata atau X bar gitu ya. Harusnya X, ya ini harusnya X bar gitu ya. X bar adalah jumlah dibagi semua banyaknya data. Jadi 398,0 dibagi 10 dapat 39,8. Itu adalah X bar atau rata-rata. Kemudian sekarang kita mulai hitung. Nah, rumusnya tadi, Anda masih ingat rumusnya? Nah, ini rumusnya. Kita harus hitung sekarang setiap angka dikurangi X barnya. Jadi 39,0 dikurangi 39,8 dapat min 0,8. 29,1 dikurangi 39,8 dapat min 10,7. Jadi X kurang X bar. Kemudian dikuadratkan. Angka ini dikuadratkan jadi ini. Ini dikuadratkan jadi ini. Kemudian kita jumlah semua. Inilah dapat jumlahnya. Nah, setelah saya dapat jumlahnya, maka saya bisa hitung berapa standar deviasinya. Berapa variansnya. Variansnya adalah, jadi varians S kuadrat itu saya akan hitung dari 447,74 dibagi N kurang 1. Karena N-nya ada 10 bagi 9. Seperti itu. Nah, ini Anda sudah dapat 447,74 bagi 9, kita dapat 49,75. Jadi varians daripada kelas A adalah 49,75. Berapa standar deviasinya? Standar deviasi adalah akar dari varians tadi. Jadi kalau dihitung dapat 7,05, ini kilogram berarti ya. Artinya kita bisa lihat bahwa kelas A standar deviasinya 7,05 kilogram. Bagaimana dengan kelas B? Kalau kita melakukan perhitungan yang sama, kelas B hasilnya seperti ini. 3,13 standar deviasinya. Anda bisa lihat standar deviasi kelas B cuma 3,13, standar deviasi kelas A 7,05. Artinya kelas A lebih bervariasi, kelas B lebih tidak bervariasi. Nah, inilah cara Anda untuk menjelaskan selain pusat, center of data, sekarang kita menjelaskan tentang variasi dari data. Ada 3 parameter untuk menjelaskan pusat dari data, yaitu rata-rata, median, dan modulus. Ada 3 juga parameter yang bisa kita pakai untuk menjelaskan variasi dari data, yaitu range, variance, dan standar deviasi. Sekarang saya ingin memberikan sedikit contoh dari data yang lebih banyak. Ini kita punya data gempa bumi yang terjadi di berbagai penjuru dunia dari tahun 2014, dari tahun 2000, sangat lama, sampai 2014 gitu ya. Saya ingin hitung data-data tentang gempa bumi. Katakanlah saya cuma ingin menghitung kedalaman titik gempa bumi itu. Jadi ini tahun 2014 gitu ya. Saya mau hitung rata-ratanya, min, median, kemudian modulus gitu ya. Kemudian saya mau hitung juga varians dan standar deviasi gitu ya. Mari kita hitung. Ini mulai dari rata-rata. Kalau di Excel pakai perintahnya average. Average dari sini sampai tahun 2014. Oh, di sini. Ini data 2014 tidak terlalu banyak ya. Oke, kita sudah dapat ini ya, 77,6. Jadi rata-rata kedalaman gempa tahun 2014 itu 77,6 km. Dari G2 sampai G26. Kita ingat ya, G2 sampai G26. Mediannya berarti sama dengan median dari G2 sampai G26. Mediannya ada di 20 km. Anda lihat sangat jauh beda antara median dan rata-rata. Modulusnya sama dengan, modusnya kita dapat 20 juga. Variansnya berapa? Variansnya sama dengan var.s. Kalau di Excel pakai var.s, artinya varians dari sampel. G2 sampai G26. Itu variansnya. Sedangkan standar deviasinya S dari G2 sampai G26.
26. Oops. Nah, Anda lihat standar deviasinya 133,13 km. Sekarang kita coba lihat yang tahun 2013. Sama dengan average dari tahun 2013 itu mulai dari mana? Mulai dari sini 27 sampai banyak sekali ya sampai di sini 169. Oke, 27 sampai 169. Ini rata-rata kedalamannya. Bagaimana dengan mediannya? Saya copy saja. Saya ganti ini jadi median 27 sampai 169. Mediannya betulkah? Oh. Salah. 169. Oke, mediannya ada di 21 km. Kemudian berapakah modusnya? 27 sampai 169. Modusnya ada di 10. Variance kemudian standar deviasinya ST def 27 sampai 169. Oke, Anda lihat dari sini Anda bisa lihat bahwa rata-rata dan median berbeda jauh. Ini karena ada banyak sekali data ekstrim. Ada kedalaman yang tiba-tiba 600 kilo, ada yang 10 kilo, terlalu banyak data ekstrim. Sehingga kalau saya ingin menjelaskan data ini, saya lebih banyak akan memilih median. Jadi, untuk menjelaskan kecenderungan tengah, kita bisa pakai ini. Saya akan menjelaskan bahwa median daripada gempa bumi tahun 2014 dan 2013 hampir sama, sekitar 20 dan 21 kilo. Sedangkan variasi daripada kedalaman, tahun 2013 variasinya lebih besar. Standar deviasinya 151,7 kilo. Sedangkan tahun 2014 variasinya standar deviasi cuma 133,13 km di bawah permukaan tanah. Oke, jadi ini caranya kita mendeskripsikan statistik data dua bidang yang kita jelaskan. Video sebelumnya kita jelaskan tentang titik tengah dari data. Video ini kita jelaskan tentang variasi dari data. Ada 3 cara, kita bisa pakai range, kita bisa pakai standar deviasi, kita bisa pakai variance. Oke, dengan ini saya harap Anda sudah bisa menggunakan ke-6 parameter ini untuk menjelaskan data, melakukan deskriptif statistik.